Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raska Mahesa Channel. Di sini kita akan nyoba ya sedikit keluh kesah atau curhatan untuk jadi atau mengawali bergabung dengan YouTube itu ternyata sangat-sangat butuh keberanian. Basic saya adalah tukang las ya, meskipun baru-baru aja. Soalnya sebelumnya ya juga kita kesana kesini mencari penghidupan yang agak lebih baik. Pada kenyataannya ya alhamdulillah pada saat ini ya sudah lumayan. Cuma untuk menentukan hari kedepannya ini malah agak jadi bingung lagi. Di sini saya akan coba bercerita tentang di samping atau selain menggeluti bidang di pengelasan, saya juga punya sedikit hobi ke arah ternak, khususnya di ternak ayam. Ya sebetulnya juga bukan hobi, tapi suatu kebetulan yang akhirnya keterusan. Masalahnya awal mula kita berternak ini justru bukan karena niatan, tapi karena dorongan dari teman-teman, seorang teman, sekaligus dikasih bibit indukan ayamnya, dan akhirnya sedikit banyak mulai bertambah. Sini akan saya nyoba mencerita masalah peternakan saya. Ya, berusaha memanfaatkan bangunan di belakang rumah yang sudah kosong, sudah tidak ditempati. Saya nyoba manfaatkan untuk beternak ayam. Ya, belum begitu banyak sih ayam-ayamnya. Kita bermula dari berawal dari 2 babon atau indukan dan 1 pejantan. Itu pun dikasih dari teman saya yang bernama Indro Sudiwo dari Bojonegoro, untuk ayam kampung jenisnya. Dan sampai dalam perjalanan waktu saya beralih ke ayam Bangkok, dan ini ada beberapa contoh ayam-ayam saya ini. Nyoba ngawin silangkan Birma, sama itu untuk babonnya Mangon. Nah, di sini juga ada ayam. Ini sebetulnya jenis ekor lidi. Cuma entah kenapa kok ekornya nggak bisa begitu menjulang, dan ternyata sebetulnya butuh perawatan, atau mungkin garis keturunannya sudah tercampur, jadi hasilnya cuma sekedar semi. Ini ayam titipan dari adik saya. Kebetulan dia tinggal di Caruban dan kerjanya di tambang nikel Maluku atau di mana sana, saya lupa tempatnya. Karena dia jarang di rumah dan cutinya juga beberapa bulan sekali baru cuti, makanya ayam-ayamnya sering dititipkan ke sini. Ini justru mulai dari umur 2 bulan lebih. Yang ini umur sekitar 5 bulan. Kalau yang satunya lagi mulai umur 2 bulan dititipkan di sini. Ini saya berusaha kayaknya sedikit
agak melenceng dari permasalahan awal tadi yang ingin curhat masalah keberadaan di YouTube. Maksud saya begini, ternyata untuk mengupload video ke YouTube itu juga sangat butuh keberanian. Ya mungkin saya sedikit pemalu, atau mungkin saya bingung, atau mungkin saya juga kurang tahu caranya. Tapi yang jelas saya bergabung ke YouTube di tahun 2020, bulannya saya lupa. Itu pun cuma satu uploadan video yang tidak jelas. Maksudnya saya tidak jelas, itu juga video dari HP. Saya coba upload kembali, dan setelah upload pun saya tinggal. Saya mencoba buka kembali mau lihat apa yang saya upload pun saya tidak tahu. Saya bingung. Dan kemarin akhir-akhir ini setelah sedikit kenceng buka-buka YouTube, lihat-lihat tutorial para tutor, nah itu akhirnya agak sedikit tergugah lagi dan mencoba membuat beberapa video untuk saya upload. Nah, pada kenyataannya setelah berani mengupload ke video, ini juga masih bingung untuk menentukan spesifikasi atau lebih condong mau ngambil tema atau khususnya di bidang apa, juga masih bingung. Nah, ini saya coba mengajukan untuk kemarin saya nyoba upload untuk beberapa pekerjaan di bidang las yang sudah ada, cuma ya masih berapa video, karena kebetulan waktu memulai niatan untuk memulai video ini ada satu pekerjaan pembuatan pintu lipat, yaitu coba saya upload. Itu pun masih spot-spot karena kameraman atau pembuatan videonya kita buat sendiri dan alatnya juga masih terbatas. Dan ini saya nyoba untuk membuat video tentang kandang saya atau tentang ternak ayam saya. Ya mungkin bisa untuk sedikit bercerita ke teman-teman bahwa intinya kita butuh sampingan. Selain kerjaan utama kita kita butuh sampingan. Pada kenyataannya biaya kebutuhan hidup kita untuk belakang-belakang ini semakin meningkat. Itu karena kebutuhan sekunder juga sudah seakan-akan menjadi kebutuhan primer untuk akhir-akhir ini. Nah, ini saya coba untuk membuat video tentang kandang ayam, dan itu pun juga masih untuk pembelajaran saya. Nanti kedepannya saya harus berkembang seperti apa lagi. Nah, ini ayam juga sebetulnya jenis equality, cuma kebetulan juga ekornya sedikit nggak sesuai harapan. Ini masih satu keturunan sama ayam yang putih tadi, masih satu garis sama ayam yang putih tadi. Sebetulnya ini sudah ada 7 saudara, yang 3 jago atau laki, yang 4 cewek atau betina. Nah, kebetulan yang satu mati, dan ini yang satu lagi dibawa ke Caruban, dibawa kembali jago untuk jagonya, untuk babon yang mati tadi untuk babonnya. Nah, ini warnanya sama seperti ini, cuma agak cerah. Nah, kemarin sempat diposting sama adik yang waktu pulang terakhir itu ditawarkan 3,5, 3.500.000, penawaran 1 juta.
untuk kita orang kampung seperti ini, angka 1 juta sebetulnya sudah sangat tinggi sekali. Cuma kebetulan adik yang agak sedikit tahu atau paham masalah jenis atau harga ayam dari jenis-jenisnya, dia bertahan. Nah, ini juga sudah bertelur. Ini waktu proses bertelur. Nah, masih 2 telurnya 2. Nah, untuk yang jago sebetulnya ini jinak. Kalau pas lagi enggak bawa apa-apa dia jinak. Mungkin dia agak asing dengan benda apa yang saya lihat. Asal bawa. Kita juga ada beberapa anakan yang kita pisah-pisahkan menurut garis keturunannya, jadi nggak bingung untuk menentukan ini anaknya mana, ini keturunan siapa. Ya sebetulnya bisa, cuma daripada ribet, masalahnya tiap ayam menetas kan kadang sering nggak samanya untuk satu sama indukan yang lain. Nah, ini termasuk keturunan dari si Wangkas tadi. Kalau yang ini keturunan yang dari putih tadi. Nah, yang itu masih saudara sama yang ini. Satu indukan. Kalau yang putih ini saudaranya ini. Ini sebetulnya 7. Cuma tinggal 2. Yang satunya ada yang beberapa satunya tiker, jadi kita sortir. Atau ada juga yang mati. Ini tinggal 2. Ini sebetulnya calon gede, cuma nafsu makannya agak kurang, entah kena cacingan atau mungkin imunitasnya juga kurang. Nah, untuk box ini saya nyoba buat sendiri. Sebetulnya pertama yang ini box pertama yang saya bikin, dan ternyata salah rancangan. Harusnya di sini ada tempat untuk kotorannya jatuh baru ditarik gitu, ada semacam kayak laci kotoran. Nah, ini untuk yang masih umur di bawah 1 bulan. Jadi untuk proses penetasan kita pakai alami, ngerami, tapi untuk pembesarannya setelah netas umur 2, 3 sampai 5 hari baru kita ambil. Nah, ini tanggal. Nah, ini berarti tanggal termuda tanggal 25. Ayam ini netas tanggal 25. Kita tentukan tanggalnya itu setelah kita dengar iyik-iyik dari anak-anak ayam yang sudah menetas. Itu biasanya kelihatan kedengaran bunyinya itu. Nah, itu yang kita jadi patokan untuk tanggalnya, meskipun dalam satu tarangan atau indukan itu netasnya nggak berbarengan dalam 1 hari itu. Nah, ini anakan dari ekor lidi tadi. Ini dari babon jago putih sama biangnya yang muka. Ini umur 1 bulan per tanggal 10. Kalau ini anakan dari silangan Birma sama Mangon tadi. Itu sayang ada kakinya yang cikal itu. Nah, itu nanti masuknya ke akhir kalau kita jual daging. Luas kandang ini sekitar 5 kali 7,5. Ini dulunya bekas rumah juga sebetulnya, cuma karena kita sudah pindah ke rumah yang baru, yang depan, yang ini kita tinggal. Nah, ini yang lagi mengeram.
Ini yang lagi ngeram. Kebetulan ini agak stres, jadi dia karakternya untuk saat ini suka makan telur. Nah, kalau saya browsing ke YouTube juga, kalau makan telur itu ternyata juga banyak faktor. Dia takut, teman. Kita tinggal aja daripada dia nanti muntah. Ada yang bilang kalau suka makan telur itu kurang kalsium, atau stres karena kepanasan, atau intinya pola makan yang kurang bagus dan sebagainya. Cuma ini pada akhirnya begitu saya pisah sama jagonya, dia baru mau bertahan untuk telurnya. Nah, ini ada juga dari anak-anakan mangon. Kalau ini belum mangon, masih mangon sama mangon. Nah, ini juga ada masih kecil-kecil. Ini umur usia hampir 1 bulan. Ini blasteran Jawa sama Bangkok. Nah, kita juga pakai ini untuk sirkulasi pakan. Jadi nanti setelah dia agak besar, kita mau jual daging, sewaktu-waktu kita nggak mikir lagi, karena keturunannya memang untuk kampung, speknya untuk spek kampung. Nah, ini masih ada lagi yang ngeram. Nah, ini kelasnya jumbo, kawan, teman-teman. Ini jumbo sangat besar. Ini masih satu golongan sama ekor lady tadi. Ini kemarin saya hitung telur 8, dan sekarang dia proses angkrem. Dia protes, tidak mau dekati. Kandang ini terdiri dari 3 kamar, dan masing-masing kamar ini untuk penjodohan, mulai penjodohan sampai bertelur sampai angkrem. Dan setelah angkrem nanti jagonya kita pisah, dan setelah pisah baru dia angkremnya agak nggak terganggu. Kita sengaja pakai 1 kamar 1 perjodohan karena kita nggak mau ribet. Seringkali kita kasih 2-3 babon, nanti dalam praktek yang bertelur itu mereka saling tumpang tindih. Jadi mana yang telur duluan kadangkala seringkali diikuti atau jadi ditempati oleh babon yang baru bertelur. Dan itu kalau untuk ayam yang kita ambil keturunan untuk seleksi itu membingungkan nanti hasilnya. Ya, meskipun kalau kita bisa mau lebih teliti, memang masih bisa membedakan jenis atau dari anaknya yang mana. Telur juga sebetulnya masih bisa dibedakan. Ini telurnya yang mana, ini telurnya yang mana, itu masih bisa. Nah, terus terang sebagai orang yang hidup di desa, kandang atau ternak kayak gini itu bisa untuk bahasanya cokot-cokot alot. Dalam artian waktu kita pepet pas nggak ada duit atau duit masih harus dibagi yang lain, nah, kita bisa jual dari hasil kandang untuk bantu kebutuhan. Pengen goreng telur,
Lepas tadi lagi ada yang bertelur, kita bisa langsung masuk ke kandang. Nah, mungkin sementara sampai di sini dulu teman-teman. Ya mohon sangat-sangat mohon dukungannya, dalam artian kita sangat-sangat butuh support untuk bisa tetap semangat atau bisa terus eksis untuk mencoba bergabung ke YouTube. Terus terang video ini saya buat untuk pembelajaran dan mengasah ilmu, terutama mencari jam terbang di mana yang jelas semakin sering kita nanti bikin video, di situ juga semakin sering nanti kita bisa semakin cepat kita bisa ketemukan tema atau di mana kita akan menentukan lebih spesifik lagi jenis video atau bidang yang nanti kita geluti. Oke, terima kasih untuk saat ini. Sementara, assalamualaikum, salam dari Nganjuk, channel Raska Mahesa.